Bagaimana cara Kaisang memperoleh modal? Ada beberapa macam cara, dan ini tak banyak orang tahu, sehingga sering memancing julid. Mangkokku misalnya. Startup ini berhasil meraih suntikan dana tahap awal atau seed funding hingga 28 miliar rupiah dari Alpha JWC Ventures. Mangkokku dianggap berprospek baik. Hingga saat ini, Mangkokku telah memiliki 22 cabang di Jabodetabek dan mulai ekspansi ke Surabaya. Alpha JWC Ventures memang sudah terkenal sebagai investor untuk startup. Maskapai modal Ventura ini menggelontorkan 50 juta dolar Amerika kepada 23 perusahaan di Asia Tenggara, termasuk Kopi Kenangan, Lemonilo, Kredivo, Style Theory, Bobo Box, dan ternak kopi milik Kaisang. Yang juga perlu diketahui publik, GK Hebat sendiri sebenarnya tidak hanya milik Kaisang, melainkan kongsi 3 perusahaan. Satu perusahaan milik Gibran dan Kaisang. Kemudian ada PT Gan Capital milik Gandhi Sulistianto, dan satu lagi perusahaan milik pengusaha kenamaan Theodori Permadi Rahmat, salah seorang terkaya di Indonesia. Jadi, kalau GK Hebat sampai punya uang 100 miliar rupiah, jangan hanya melirik kepada Kaisang. Bagi orang seperti Teddy Rahmat, 100 miliar mungkin dianggap receh saja. Untuk mengenal lebih dalam GK Hebat, kita juga perlu mengenal Plug and Play, perusahaan akselerator startup di Silicon Valley yang ingin mengembangkan startup dan investasi di Indonesia. Plug and Play membuat perusahaan patungan dan bermitra dengan PT Gan Capital. PT Gan Capital ini berkongsi bersama Kaisang menjadi GK Hebat. Lewat brand GK Plug and Play Indonesia, GK Hebat kemudian banyak berperan sebagai startup akselerator bagi perusahaan rintisan di Indonesia. Tujuannya menciptakan solusi digital pada aneka macam industri dan memberikan korporasi pada akses langsung ke startup sejak tahap awal. Istilah sederhananya, menaikkan kelas UMKM. Perusahaan milik Kaisang, Gandhi Sulistianto, dan Teddy Rahmat inilah yang kemudian berinvestasi 92 miliar tersebut. Bukan Kaisang pribadi. Selain menjalankan bisnis-bisnis yang telah dirintis kakaknya, Kaisang sekarang juga tercatat sebagai komisaris pemilik 51% saham PT Rakabu Sejahtera, bisnis mebel yang dimiliki ayahnya, Presiden Jokowi sejak dulu kala. Soal betapa besar dan majunya perusahaan mebel yang dirintis Jokowi ini, tentu sudah banyak yang tahu. Selain itu, tak banyak yang tahu pula bahwa Kaisang adalah pemain lama di dunia saham. Secara pribadi, ia mulai berinvestasi saham sejak 2017. Lewat akun Twitternya, Kaisang sempat rajin mencuit soal beberapa saham pilihannya, seperti PT Gas dan BJTM. Di luar Bursa Efek Indonesia, nama Kaisang Pangarep tercatat sebagai pemegang saham PT Persis Solo Saestu, pemilik klub sepak bola Persis Solo. Kaisang menguasai 40% saham Persis dan menjadi direktur utama tim berjuluk Laskar Samber Nyawa itu. Kalau kita perhatikan, Kaisang banyak terjun di bisnis yang terlihat sederhana, tapi memiliki turnover tinggi, cepat balik modal. Bisnis ini bisa dilakukan siapapun, tentu saja dengan tingkat persaingan yang sangat kompetitif. Sejalan dengan era milenial, maka kebanyakan berbentuk startup. Dari bisnis-bisnis sederhana itu, Kaisang kemudian memiliki cuan berlipat dan mampu menarik kolaborasi-kolaborasi yang penting yang memungkinkannya semakin memperbesar usaha. Ini masih ditambah cuan yang diterima Kaisang dari berbagai konten yang dibuatnya. Konten-konten itu selalu viral. Bisnis-bisnis yang dijalani Kaisang ini bukan bisnis yang lazim dilakukan anak-anak pejabat, karena margin keuntungannya dianggap sangat kecil. Kebanyakan keluarga pejabat di Indonesia lebih suka berbisnis dekat dengan kekuasaan, seperti bisnis-bisnis di lingkungan proyek pemerintah atau yang mendapat hak monopoli. Inilah cara mereka yang ingin untuk meraup untung cepat